Against the Gods Bab 2127, berkumpulnya dewa dari semua kerajaan. Pada pertemuan Tanah Suci seabad yang lalu, Meng Kongqan selalu menjadi yang terakhir tiba, dengan langkah yang sangat lamban. Saat itu, sebagai satu-satunya kerajaan di antara 6 kerajaan dewa yang tidak memiliki penerus dewa, setiap kali ia berhadapan dengan para dewa lainnya, ia merasa kepalanya hampir tertunduk ke debu. Setelah mengalami kelahiran dan kehilangan Meng Jianyuan, diikuti oleh kebangkitan Meng Jianxi, Meng Kongqan akhirnya dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Namun kali ini benar-benar berbeda. Bersama kedua putra ilahinya, yang salah satunya memiliki esensi ilahi sempurna, dewa tanpa mimpi, dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, melangkah dengan percaya diri menuju puncak awan Eden. Matanya, yang seolah berharap bisa menjulang di atas kepalanya, dengan tenang menyapu seluruh ruangan, hanya untuk mendapati bahwa kelima kerajaan dewa lainnya belum tiba. Kepala yang mulia hampir menyentuh langit, Master Istana kedua Meng Chao yang tidak dapat menahan tawa. Master Istana kelima Meng Chao Feng berbisik, dia telah memendam rasa frustrasinya selama puluhan ribu tahun. Kini dengan dua putra ilahi di sisinya, dan esensi ilahi sempurna yang mengguncang dunia, wajar saja jika dia ingin melampiaskan semua rasa frustrasi yang terpendam selama ribuan tahun. Kedua bersaudara itu saling berpandangan dan tertawa. Mereka sudah bisa membayangkan, kesombongan, macam apa yang akan ditunjukkan Meng Kongqan saat menghadapi para dewa mulia lainnya nanti. Lagi pula, para dewa mulia tetaplah manusia yang memiliki kekuatan dewa sejati. Kerajaan ilahi penenun mimpi adalah kerajaan dewa pertama yang tiba, tetapi bukan kekuatan pertama. Di dunia putih bersih, 3 sosok sudah menunggu di sana lebih awal. Ketika kerajaan ilahi penenun mimpi tiba, ketiganya juga melangkah maju untuk menyambut mereka dengan postur penuh hormat. Tetua yang memimpin mereka tersenyum dan berkata, "Hehe, baru beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, namun sikap dewa tanpa mimpi telah menjadi jauh lebih agung, sungguh patut ditiru." Meng Kongqan tidak bersikap sombong dan membalas sapaan itu sambil tersenyum, klan naga juga punya kabar baik. Di sini, saya juga harus mengucapkan selamat kepada Raja Naga. Klan naga sedang mengalami kemunduran, jauh lebih rendah daripada 6 kerajaan dewa. Namun, sebagai satu-satunya ras binatang di abis, ia memiliki status istimewa. Dalam hal senioritas dan pengalaman, Raja Naga melampaui semua para dewa dari 6 kerajaan saat ini dan layak dianggap setara oleh para dewa dari semua kerajaan. Dua sosok di belakang Raja Naga melangkah setengah langkah ke depan dan membungkuk hormat. Pelayan kiri Naga Cixin, memberi salam kepada Yang Mulia Dewa Tanpa Mimpi. Pelayan kanan Naga Qianxin, memberi salam kepada Yang Mulia Dewa Tanpa Mimpi. Cixin, Qianxin. Yun Ce menggumamkan kedua nama itu dan mendesah pelan, sepertinya masalah suksesi benar-benar meresahkan seluruh klan naga. Selalu seperti ini, kata Meng Jianxi. Konon, klan naga kuno di luar dunia ini pun kesulitan menghasilkan keturunan. Dan di abis, yang terus-menerus terkikis oleh debu jurang, kemampuan reproduksi klan naga menjadi sangat lemah. Raja Naga sudah sangat tua, begitu tua sehingga hanya sedikit orang yang tahu nama aslinya. Namun, baru 8 jiazi yang lalu ia akhirnya memiliki keturunan naga. Dialah Raja Naga muda klan naga saat ini, dan satu-satunya keturunan langsung dari garis keturunan naga leluhur, Long Wangchu. Sungguh menyedihkan. Namun, nada Meng Jianxi berubah, dan suaranya kembali merendah. Bagaimanapun, kekuatan klan naga tidak boleh diremehkan. Meskipun kultivasi Raja Naga berada di tahap tengah alam batas ilahi, tubuh naga tidak tertandingi oleh manusia. Kakek Meng Zhangji pernah berkata bahwa bahkan dengan kultivasi puncak alam batas ilahinya, ia tidak yakin bisa mengalahkan penguasa naga. Dua pengiring naga agung Raja Naga, Long Cixin dan Long Qianxin, juga berada di alam batas ilahi. Namun, fakta yang tak terbantahkan dan tak terbendung adalah bahwa klan naga terus merosot di setiap generasi. Sulit membayangkan seberapa jauh klan naga akan merosot setelah Long Wangchu menggantikannya sebagai Raja Naga. Saat menyebut Long Wangchu, nada Meng Jianxi terdengar meremehkan. Karena berdasarkan informasi yang dikumpulkan Istana Xuanji selama bertahun-tahun, Raja Naga muda ini benar-benar tak berguna dalam segala hal. Namun, yang tidak berguna ini adalah satu-satunya pewaris sah, satu-satunya pilihan. Sungguh tragis dan menggelikan. Pada saat ini, tatapan Raja Naga tertuju pada Yun Ce. Ini pasti putra ilahi Jianyuan, yang hilang lalu ditemukan oleh kerajaan ilahi penenun mimpi, yang memukau dunia abis dengan esensi ilahi sempurnanya. Meng Kongqan tersenyum dan berkata, mata tajam Raja Naga bagaikan obor. Ini memang putraku yang tak layak, Jianyuan, yang juga dikenal sebagai Yun Ce. Yun Ce melangkah maju dan berkata dengan hormat, junior ini, Yun Ce, telah lama mengagumi reputasi besar klan naga. Sungguh suatu kehormatan bertemu dengan Raja Naga hari ini. Kesopanan seperti itu membuat sang Raja Naga, yang telah hidup di zaman yang tak berujung dan terbiasa bersujud di hadapan kerajaan dewa, merasa tersanjung sesaat. Wajahnya yang keriput berubah menjadi senyuman, lalu dia mengangguk, dengan sikap dan kecerdasan putra ilahi Jianyuan, siapa yang tidak akan terpesona pada pandangan pertama.
Meng Kongchan cukup senang dengan pujian tersebut dan tersenyum, anak ini baru kembali beberapa tahun. Dia masih sangat muda dan tidak pantas mendapatkan pujian setinggi itu dari Raja Naga. Sang Raja Naga berkata, sikapnya bagaikan awan, penampilannya bagaikan bintang-bintang. Esensi ilahi sempurnanya adalah mukjizat ilahi yang dianugerahkan oleh surga. Segala pujian di dunia ini tidak akan berlebihan jika ditujukan kepada putra ilahi Jianyuan. Sebagai perbandingan, akulah yang tidak berguna. Dia berhenti sejenak, senyumnya berubah pahit, lalu dia menggelengkan kepalanya, jangan bahas itu. Meng Kongchan berkata dengan sopan, Raja Naga, apa yang kau bicarakan? Meskipun aku belum sempat mengunjungi pegunungan naga leluhur beberapa tahun terakhir ini, aku sangat menyadari bahwa Raja Naga Muda telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ini pasti sebuah pencerahan yang tiba-tiba, puncak dari upaya jangka panjang, dengan potensi tak terbatas untuk masa depan. Hehe. Sang Raja Naga tersenyum tipis, diam-diam menyembunyikan sedikit kecanggungan di matanya. Menerima kata-kata seperti itu dari Yang Mulia Dewa tanpa mimpi, aku sungguh malu. Rasa malunya terdengar seperti sekadar sopan santun bagi orang lain. Namun, bagi Long Cixin dan Long Qianxin, maknanya sangat berbeda. Sungguh langka Yang Mulia Dewa tanpa mimpi datang sepagi ini. Sebuah suara yang diwarnai ejekan terdengar. Dalam sekejap, dunia putih bersih itu kembali dipenuhi cahaya ilahi. Cahaya bintang dan cahaya bulan tampak menyapu turun dari atas langit, saling menjalin dan memantulkan, bagaikan mimpi yang terjalin antara bintang dan bulan. Dua sosok yang berselimut cahaya ilahi dan identik dalam segala hal, muncul dari cahaya bintang dan cahaya bulan. Mereka memiliki fisik dan fitur wajah yang benar-benar identik. Bahkan langkah mereka yang seperti menginjak awan, perubahan aura, dan pergeseran pandangan mereka pun persis sama, seperti pantulan di cermin. Aura yang mereka bawa begitu familiar bagi Yun Ce, kekuatan Dewa Bintang dan Dewa Bulan. Identitas mereka pun langsung terlihat, Dewa Kembar sejati dari Kerajaan Dewa Bintang Bulan, Dewa Bintang Surgawi Wu Sensing, dan Dewa Bulan Langit Wu Senyu. Esensi ilahi sempurna yang dianugerahkan kepada penenun mimpi sungguh patut dikagumi. Sikap ilahi yang mulia Dewa tanpa mimpi juga telah diperbarui secara alami. Saat Wu Senyu berbicara, identitas kedua Yang Mulia Dewa langsung menjadi jelas. Seperti yang dikabarkan, suara itu jelas laki-laki, namun mengandung feminitas yang melampaui wanita, kelembutan yang nyaris menusuk tulang. Ada apa? Meng Kongchan berbalik dan berkata sambil tersenyum, setelah dipandang dengan tatapan iba olehmu selama lebih dari 10.000 tahun, akhirnya aku bisa mengangkat alis dan menghela napas lega. Hahaha. Wu Sensing tertawa terbahak-bahak, tetapi tatapannya tertuju pada Yun Ce. Ia kemudian memuji tanpa ragu, sungguh putra ilahi Jianyuan yang luar biasa. Baru kembali ke kerajaan dewa, dengan kultivasi guru ilahi, namun begitu tenang dan tak kenal takut. Bahkan penampilannya tidak hanya tidak kalah dengan rumor, tetapi bahkan melampauinya beberapa poin. Dalam beberapa tahun lagi, setelah ia dewasa sepenuhnya, gelar, anak dewa nomor 1, mungkin akan berpindah tangan. Yun Ce segera melangkah maju dan membungkuk, Yun Ce dari penenun mimpi memberi hormat kepada Yang Mulia Dewa Bintang Surgawi dan Yang Mulia Dewa Bulan Langit. Junior ini sangat tersanjung atas pujian Yang Mulia Dewa Bintang Surgawi dan tidak berani menerimanya. Namun, Meng Kongchan berkata, kata-kata seorang Yang Mulia Dewa seberat 10.000 kuali. Jika dia bilang kau pantas mendapatkannya, maka kau pantas mendapatkannya. Bahkan orang tua dari istana itu pun akan setuju jika dia ada di sini. Keakraban antara para dewa tak jauh berbeda dengan keakraban antar orang biasa. Sembari berbincang, generasi muda pun tak luput bertukar sapa. Saudara Yuan, ini adalah putra Dewa Bintang Sasing dan putra Dewa Bulan Xianyu, Meng Jianxi memperkenalkan mereka kepada Yun Ce. Aku sudah lama mendengar reputasi besar giok kembar Bintang Bulan, kata Yun Ce. Aku Yun Ce. Anak Dewa Bintang dan anak Dewa Bulan cukup memanggilku dengan nama ini. Sambil berbicara, pandangannya tidak beralih ke Pan Buwang yang tetap diam di sudut belakang, seolah sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Sasing dan Xian Yue bertukar pandang. Sasing tersenyum dan berkata, kami sudah mendengar rumor anak Dewa Yuan. Namun, akan lebih baik jika kami memanggilmu anak Dewa Yuan. Kami harap anak Dewa Yuan tidak tersinggung. Anak Dewa, kalian berdua terlalu sopan, jawab Yun Ce sambil tersenyum, tidak terlalu hangat maupun acuh tak acuh. Saat ini, tatapan Meng Kongchan tertuju pada sosok yang jelas-jelas tidak pada tempatnya. Dia mengangkat alisnya sedikit, siapa kamu? Merasakan tatapan Yang Mulia Dewa tanpa mimpi, Pan Buwang menegakkan tubuh. Ia melangkah maju dan berkata dengan hormat dan tenang, junior ini, Pan Buwang, memberi salam kepada Yang Mulia Dewa tanpa mimpi. Sebagai mantan anak dewa kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu, bagaimana mungkin Meng Kongchan tidak mengenalinya? Tatapannya yang bingung beralih ke Wu Sensing dan Wu Senyu, bertanya-tanya mengapa ia datang bersama negara ilahi bulan bintang. Sebelum para Yang Mulia Dewa Bulan Bintang sempat berbicara, sebuah dengusan dingin terdengar dari belakang.
Kerajaan Dewa Bulan Bintang benar-benar malas. Menerima anak kerajaan kupu-kupu burung hantuku yang terlantar itu mudah. Tapi bahkan menyia-nyiakan tempat untuk membawanya ke Tanah Suci. Bolehkah aku berasumsi bahwa kamu, Bulan Bintang, sengaja ingin mempermalukan kupu-kupu burung hantuku? Cahaya tiba-tiba meredup. Pan Yuseng, penguasa kerajaan Dewa Kupu-kupu Burung Hantu tiba tanpa suara. Kekuatan iblisnya tak terlihat, namun membuat ruangan tiba-tiba menjadi dingin dan jiwa-jiwa gemetar. Wu Sensing melirik ke samping dan tersenyum pelan, Pan Buang mungkin anak terlantar bagi kupu-kupu burung hantumu, tetapi bagi Bulan Bintangku, dia adalah tamu terhormat. Ketika seorang tamu terhormat mengajukan permintaan, bagaimana mungkin Bulan Bintangku dengan mudah menolaknya? Membawa Pan Buang ke Tanah Suci merupakan permintaan Sasing, dan dia sangat mendesak, sehingga akhirnya dia setuju. Yang Mulia Dewa Pan Yuseng. Seolah khawatir akan konflik antara Bulan Bintang dan kupu-kupu burung hantu, Meng Kongchan segera menyela, sekalipun Buang membuat kesalahan besar, dia tetaplah putramu. Dia pernah menjadi putra ilahi kupu-kupu burung hantu. Bagaimanapun, tidak perlu bersikap begitu terasing dan absolut. Hah, Meng Kongchan. Sebelum ikut campur urusan keluarga Panku, sebaiknya kau urus urusanmu sendiri dulu. Pan Yuseng melirik Yun Ce dan berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah memperoleh esensi ilahi sempurna, kamu bisa begitu saja terbawa suasana. Siapa yang tidak tahu bahwa, putra ilahi Jian Yuan, yang disebut-sebut ini sama sekali menolak untuk menjadi anak dewa, dan bahkan menolak nama, Meng Jian Yuan, dan hanya ingin dipanggil, Yun Ce. Seorang anak dewa, yang menolak menjadi anak dewa, anak orang luar yang menolak mengakui ayahnya. Sungguh lelucon yang keterlaluan. Ejekan yang begitu lugas dan tajam tidak membuat wajah Meng Kongchan sedikit pun menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, alisnya terangkat tinggi, yang mulia Dewa Pan Yuseng benar sekali. Yuaner memang seperti itu. Selama bertahun-tahun Yuaner tersesat, ia diselamatkan oleh guru dermawannya. Nama Yun Ce juga diberikan oleh guru dermawannya. Meskipun ia telah kembali ke penenun mimpi, ingatannya yang hilang belum pulih. Tentu saja, ia tidak dapat benar-benar mengidentifikasi dirinya sebagai Meng Jianyuan. Yang tidak akan pernah ia lupakan adalah kebaikan guru dermawannya dan nama yang diberikan oleh guru dermawannya. Ia menatap Pan Yuseng dan berkata dengan bangga, aku bertanya kepada semua manusia di dunia ini, siapakah yang tidak merindukan jati diri seorang anak dewa? Siapakah yang tidak mendambakan gelar seorang anak dewa? Hanya Yuaner. Dengan segala kerinduan yang terpendam di hadapannya, namun rasa terima kasihnya kepada guru dermawannya tak tergoyahkan sedikit pun. Rasa terima kasih dan kebenaran yang begitu mendalam, karakter yang demikian, sungguh membuatnya layak menjadi seorang anak dewa penenun mimpi, layak menjadi putraku, Meng Kongchan. Ia mengangkat kepalanya dan menoleh ke samping. Dia melirik wajah pucat Pan Yuseng dan berkata, namun, kata-kata yang mulia Pan Yuseng cukup membingungkan saya. Mungkinkah menurut pandangan yang mulia Dewa Pan Yuseng, seseorang harus dengan tegas memilih ketenaran dan keuntungan, mengesampingkan kebaikan dan kebenaran seperti sepatu usang? Bagus. Bagus sekali. Hahaha. Tawa Ryu itu langsung membuat gendang telinga semua orang berdengung, hampir membuat mereka muntah darah. Dewa tanpa batas, Dian Lohou, dan Dewa pelukis hati, Hua Fusen, tiba berdampingan. Tekanan ilahi gabungan mereka langsung menghilangkan aura dingin yang dilepaskan oleh Dewa Pan Yuseng. Pak Tua Meng, sejak kapan kamu menjadi begitu fasih saat berbicara? Dian Lohou menghampiri Meng Kongchan dan berkata dengan riuh, dulu saat kamu datang ke sini, kamu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Seperti dugaanku, Jian Yuan ini telah memberimu banyak kepercayaan diri, hahaha. Nada suaranya tak terkendali, gerakannya liar dan tak terkendali. Tak ada sedikit pun martabat seorang yang mulia dewa dalam dirinya. Meng Kongchan yang kekurangannya terungkap secara langsung, tidak menunjukkan rasa malu dan langsung setuju, itu wajar. Mengatakan bahwa seorang ayah mendapatkan prestise melalui putranya tidaklah terlalu tidak pantas. Kedua dewa itu saling bertukar senyum. Pan Yuseng mendengus berat, berbalik, dan tidak berkata apa-apa lagi. Tatapan Yun Ce bertemu dengan Hua Caili dari kejauhan, lalu keduanya secara naluriah memutuskan kontak. Seperti Yun Ce, sebelum tiba di puncak awan Eden, Hua Caili juga menerima pengingat lain dari Hua Fuchen dan Hua Qinying. Dengan Kaisar Yuan di atas dan para dewa di sisi mereka, demi masa depan bersama, mereka harus menjaga pengendalian diri sepenuhnya dan tidak menunjukkan kekurangan apapun. Yun Ce perlahan menoleh, menatap mata Dian Sansi. Sikapnya tenang, tatapannya acuh tak acuh. Namun Yun Ce tahu betul bahwa jauh di dalam mata mereka tersimpan api neraka yang ditekan dengan kuat oleh kemauan dan akal sehat. Bibir Yun Ce sedikit melengkung, memperlihatkan senyum yang sangat acuh tak acuh. Bagi orang luar, ini adalah senyum sopan saat bertukar pandang. Namun, hal itu membuat tangan Dian Sansi tiba-tiba mengepal. Ia tahu betul penghinaan dan ejekan macam apa yang tersembunyi di balik senyum Yun Ce yang lembut dan tanpa dosa. Kata-kata Yun Ce yang sangat menghina dan jahat masih menusuk hati dan jiwanya bagai jarum beracun yang tak terhitung jumlahnya.
Sekalipun ia mempertahankan ketenangan dan aura tenangnya, penghinaan yang menusuk jiwa itu tak dapat sepenuhnya dihilangkan dari hatinya. Namun, Dian Zhouxi melangkah maju dan tersenyum pada Yun Ce. Saudara Yun, saya baru saja mendengar ayah dewa mengatakan bahwa Anda telah berkunjung secara langsung. Saya sangat menyesal melewatkan Anda karena sebuah kelalaian, sungguh disayangkan dan memalukan. Percakapan terakhir kita di Kerajaan Penenun Mimpi sangat bermanfaat. Saudara Yun, saya merasa kita sudah terlambat bertemu. Setelah pertemuan Tanah Suci ini berakhir, saya pasti akan mengunjungi Kerajaan Penenun Mimpi lagi dalam 10 hari untuk berdiskusi secara mendalam dengan Saudara Yun. Saya ingin tahu apakah Saudara Yun akan punya waktu luang. Sejujurnya, reaksi Dian Zhouxi jauh di luar dugaan Yun Ce. Terutama tatapannya. Yun Ce tidak menemukan kebencian yang tersembunyi, hanya ketulusan. Mungkin itu tersembunyi terlalu dalam, atau mungkin kemampuan Yun Ce untuk membedakan hati masih kurang, atau mungkin. Yun Ce segera tersenyum dan berkata, Saudara Dian, apa yang kau katakan? Jika Saudara Dian datang, semua hal lainnya akan menjadi hal yang sepele. Aku hanya akan mengosongkan tempat duduk dan menunggu kedatanganmu. Hahaha, dua pemuda ini, kapan mereka mulai memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara? Dian Lohou berkata sambil tertawa lebar. Ia meraih Meng Kongchan dengan satu tangan dan Hua Fuchen dengan tangan lainnya. Janggutnya yang panjang dan tergerai membingkai wajahnya yang sedikit memerah. Ikatan kita bertiga sungguh tak terpatahkan, bahkan jika kita mencoba menghancurkannya. Bahkan penerus kita adalah sepasang ipar dan sepasang saudara laki-laki. Ini luar biasa, sungguh luar biasa, hohahaha. Wajar saja. Hua Fuchen tersenyum, kami bertiga bersumpah di masa muda untuk menjadi sahabat karib seumur hidup. Apapun status atau keluhan kami tidak boleh melupakan sumpah ini. Kata-katanya sangat tulus, namun senyumnya dan Meng Kongchan jauh dari sesantai Dian Lohou. Kelima kerajaan telah tiba, hanya tersisa kerajaan Dewa Malam Abadi, tetapi tak seorang pun menanyakannya. Sementara semua orang berbasa-basi dan saling menyindir, Yun Ce justru mendekati klan naga, yang paling terpuruk dan paling terabaikan. Ia berkata, bolehkah aku bertanya, Raja Naga Senior, apakah ada orang bernama Long Jiang di dalam klan naga?